Duren. Terima kasih kepada Bapak Asep yang telah memberikan kesempatan untuk kami para yang masukan untuk memberikan penjelasan dan edukasi tentang pentingnya perawatan kulit. Aku bukan aja kali ini ya. Iya. Jadi kalau untuk saya kan domisili di Duri Kepa nih, di Duri Kepa sebelah sana. Kalau untuk di Duri Kepa rata-rata kayak hampir 80% sekolah SD atau SMP itu sudah kita datangin gitu ya untuk berbagi edukasi dan pengetahuan perawatan kulit ini. Nah kalau untuk di Tanjung Duren sendiri pas banget nih SD 01 Tanjung Duren dan jadi sekolah pertama di wilayah Tanjung Duren yang kami datangi. Nah jadi sebelum kita mulai kita ada Yelia nih, ibu boleh sambil berdiri ya biar semangat gitu ya. Biar semangat. Nah kalau untuk yang bagian biru ini itu saya dan bagian yang coklat ini bapak sama ibu ya. Jadi kalau saya bilang hai, bapak ibu bisa halo. Kalau saya bilang halo, bapak ibu hai. Saya tanya Java di mana, Java di sini, Java di mana, Java di sana, Java di mana, Java di mana-mana. Bisa ya? Nyata ya? Nyata ya? Kita mulai ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Jafra di mana? Jafra di sini. Jafra di mana? Jafra di sana. Jafra di mana? Jafra di mana-mana. Sedikit tentang company profile-nya, tentang apa sih itu Jafra dan Jafra dari mana? Kalau Jafra ini adalah perusahaan skincare dari Amerika yang sudah berdiri sejak 1956. Jadi perusahaan itu dari California, Amerika. Dan nama Jafra sendiri adalah singkatan dari nama pendirinya, Ibu Jen dan Bapak Frank. Jadi makanya disingkat Jafra. Terdengarnya itu seperti produk lokal ya, Bu, Jafra gitu ya. Apalagi orang Sunda, Jafra gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah nama singkatan dari pendirinya, Jen dan Frank. Untung Ibu Jen ketemunya sama Bapak Frank, jadinya Jafra. Kalau ketemunya sama Bapak Bambang, jadinya apa tuh, Bu? Jambang ya. Jambang. Untung ketemu sama Bapak Frank. Nah, kalau untuk produknya sendiri di Indonesia kita sudah halal MUI, sudah aman BPOM juga, dan untuk perusahaannya sudah terdaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Maka dari itu mungkin Bapak Ibu tidak pernah melihat produk Jafra ini di mall atau di Alfamart atau Indomaret, tidak terjual bebas karena kita memang sistem terdaftar perusahaan itu penjualan langsung Indonesia gitu. Kenapa sih harus penjualan langsung? Karena produk kita ini produk-produk personal yang memang diharuskan untuk konsultasi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli skincare atau beli produk perawatan kayak di mall gitu kan, nanti seiring berjalannya waktu ada keluhan nggak bisa komplain gitu. Nah tapi kalau misalnya kita juga ada pendampingan nanti setelah beli produknya. Kita ada pabriknya hanya satu pabrik di Meksiko, jadi semua produk ini impor dari sana. Nah untuk bisnis perusahaan kulitnya nanti akan dilanjutkan dengan saya Aisyah. Halo Ibu Bapak semuanya. Hai. Ini terlihat ya tulisannya ya. Oke, jadi siang hari ini sudah siang ya. Billy akan membawakan, akan menceritakan gitu ya apa aja sih penyebab dan sebab dari kerusakan kulit. Pasti di sini ibu-ibu semua masih menganggap ya udahlah emang udah umurnya gitu ya, sudah waktunya untuk keluar keriput atau flek-flek dan lain sebagainya, betul ya. Tapi sebenarnya ternyata itu semua itu bisa kita bisa kita atasi agar terjadinya nggak terlalu luar biasa gitu ya ibu. Bapak silakan Bapak. Di sini tertulis adalah jenis-jenis kerusakan kulit ibu Bapak ya. Yang pertama ada pori-pori besar, mungkin tadi ada yang ditulis analisa kulitnya pori-porinya besar gitu ya. Terus di sini ada beruntusan atau jerawat, terus ada garis halus. Siapa di sini ibu atau bapak-bapak yang udah mulai keluar garis halus? Nah, terus ada flek hitam, terus ada lintang mata hitam, ada over dry atau over oily yang biasanya itu terjadi karena kandungan kulit wajah itu tidak seimbang, tidak stabil, mungkin terlalu berminyak atau kadang terlalu kering kayak gitu ya. Nah, kemudian ada kusam, lalu ada pigmentasi warna kulit tidak merata. Biasanya pigmentasi warna kulit tidak merata itu bisa terjadi karena paparan sinar matahari yang kitanya sendiri nggak menggunakan proteksi, yaitu sunscreen. Ya, ibu bapak ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, oke, ini adalah beberapa penyebab dari kerusakan kulit wajah. Oke, yang pertama tadi adalah sinar matahari. Barusan bapak saya mention ya. Memang sinar matahari itu bagus sekali untuk kesehatan badan kita ya, ibu semua bapak ya. Tapi kita pun harus selektif nih bahwa nggak semuanya paparan sinar matahari itu bagus untuk kulit kita secara jangka panjang seperti itu. Karena kalau terus-menerus terkena paparan sinar matahari yang ada jadinya kulitnya keluar flek hitam atau biasa kita sebut dengan hyperpigmentasi, yang itu memang baru terlihatnya nanti ketika sudah mulai memasuki usia 40 sampai 45 tahun ke atas, itu baru keluar. Sekarang mungkin belum kelihatan ya ibu bapak ya, tapi nanti ketika sudah mulai berada di fase 40 tahun 45 tahun ini baru kelihatan. Oke, selanjutnya ada AC dan polusi udara. Tadi kalau ibu semua nulis nih biasanya berkegiatan di dalam ruangan ber AC atau di luar
buat sejuk gitu ya, buat dingin gitu ya, tapi dia ternyata memancarkan sinar radiasi nih ibu bapak, yang itu pun menjadi salah satu faktor terjadinya kulit kita hitam kah atau kusam kah dan lain sebagainya. Nah, sama dengan polusi udara ibu-ibu ya, itu kan debu, kotoran, asap segala macam gitu ya. Itu kadang kita ngerasa udah cuci muka terus udah aja gitu, padahal mah belum, karena ada pasti yang masuk meresap ke dalam pori-pori yang nggak terangkat. Itu yang namanya eksfoliasi, nanti akan kita jelasin. Nah, selanjutnya ada krim abal-abal. Ya, aku mau tanya, adakah di sini ibu atau bapak-bapak yang dulu pernah menggunakan krim yang tidak ada kembang? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena krim abal-abal ini produknya aja udah nggak ada mereknya gitu ya. Apalagi kita mau tahu ingredientsnya tuh apa, itu udah sangat sulit ya, karena mereknya aja nggak ada. Gimana caranya kita mau cek ingredientsnya apa? Otomatis kita pun nggak tahu kandungannya apa aja ya. Akibatnya pun apa aja kita nggak bisa tahu gitu ya. Jadi simpang siur di krim-krimnya kayak gitu. Biasanya krim-krim seperti ini terjual bebas di pasar ada, di marketplace ada. Itu harganya berapa? Satu plastik gitu ibu-ibu ya, 1 kilo harganya 20.000. Pakailah ke kulit kita seminggu 2 minggu pertama kelihatannya glowing aja gitu ya. Terus pas habis krimnya kayak gimana? Keluarlah urat-uratnya gitu ya, keluarlah jerawat-jerawatnya ini itu dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu yang disebut dengan salah satu contoh dari krim abal-abal ya. Oke, selanjutnya ada blue light gadget. Nah, ini sama kurang lebih dengan sinar radiasi yang tadi sudah saya jelaskan ya, blue light gadget. Nah, blue light gadget ini ibu-ibu terpancar dari semua bapak. Blue light gadget ini terpancar dari seluruh produk elektronik yang ada di sekeliling kita. Sekarang kita udah lengkap banget ya dengan elektronik ya. Contoh ini deh, laptop, AC, handphone, terus apalagi rice cooker, televisi dan lain sebagainya. Produk-produk elektronik tersebut itu memancarkan sinar radiasi elektronik ya, gitu ya. Yang akibatnya itu sama, radiasinya itu bisa membuat kulit kita nggak kuat, akhirnya dia kuat flat-flat dan lain sebagainya. Seperti itu, oke? Nah, selanjutnya ingin rasa hati berbisik untuk melepas